Halo, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar kalian hari ini? Jadi sebelum saya melanjutkan video saya hari ini, untuk teman-teman semua yang belum like, komen, dan subscribe, silakan untuk klik tombol like, komen, dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Oke, di video kali ini saya mendapatkan tugas dari dosen saya, mata kuliah Manajemen Bimbingan dan Konseling. Saya memperkenalkan dulu nama saya Priska Naju dengan NIM 190 1160117, kelas BKB semester 5. Oke, di video kali ini, mata kuliah Manajemen Bimbingan dan Konseling ini, kami menjelaskan materi dengan topik motivasi belajar menggunakan teknik bermain peran. Di sini saya bermain peran sebagai konselor dan juga siswa atau konseli saya. Kita mulai saja. Silakan disimak. Terima kasih. Yang pertama, motivasi belajar. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Ya, pagi. Di sini ada yang sudah tahu apa itu motivasi belajar? Oh, belum. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu motivasi belajar, jenis-jenis motivasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, dan juga upaya untuk meningkatkan motivasi belajar. Oke. Kalian bisa simak baik-baik apa yang akan Ibu jelaskan ya terkait dengan materi motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan syarat mutlak dalam belajar. Jadi siswa belajar tanpa motivasi atau kurang motivasi tidak akan berhasil atau tidak maksimal ya. Oke, di sini motivasi belajar adalah dorongan atau kekuatan dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan serta arah belajar untuk mencapai tujuan yang dikehendaki peserta didik. Atau dengan kata lain, motivasi belajar adalah dorongan atau kekuatan dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan serta arah belajar untuk mencapai tujuan yang dikehendaki siswa atau peserta didik ya. Akan belajar sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi tinggi. Dalam kaitan ini, guru dituntut memiliki kemampuan untuk membangkitkan motivasi belajar siswa dalam mencapai tujuan bersama. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan di materi ini ya adik-adik, kalau adik-adik ingin mencapai sesuatu atau belajar sesuatu, adik-adik harus punya motivasi atau dorongan itu sendiri ya. Karena motivasi itu merupakan salah satu hal penting dalam proses belajar kita. Ada yang sudah paham apa itu motivasi belajar? Oke, sudah. Kalau begitu Ibu lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang slide yang berikutnya. Berdasarkan sumber dan proses perkembangannya, maka motivasi itu dibagi ke dalam 2 bagian. Ada yang tahu itu apa? Oke, kalau belum tahu Ibu akan jelaskan di sini. Yang pertama itu motivasi primer dan yang kedua motivasi sekunder. Ada yang tahu motivasi primer dan sekunder itu apa? Ayo silahkan dijawab dulu, supaya di sini Ibu bisa jelaskan ya. Tidak tahu? Oke, kalau begitu Ibu jelaskan. Jadi adik-adik, motivasi primer itu atau primary motive atau motif dasar atau basic motive itu merupakan menunjukkan motif yang tidak dipelajari. Atau motif ini sering disebut dengan istilah dorongan atau drive, dan golongan motif ini pun dibedakan lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama dorongan fisiologis atau primary motive yang bersumber pada kebutuhan organis atau organisnet yang mencakup antara lain lapar, haus, seks, kegiatan, pernapasan, dan istirahat. Jadi motivasi primer ini adik-adik yang tidak dipelajari, bukan motivasi yang misalnya kayak pelajaran di sekolah itu, bukan. Dia tuh kayak bawaan dari kita punya diri sendiri ya. Sudah mengerti sampai di sini? Oke, sudah. Kalau begitu yang kedua. Yang kedua itu dorongan umum atau Mergenis General Drive dan motif darurat. Termasuk di dalamnya dorongan misalnya kasih sayang, takut, kekaguman, dan rasa ingin tahu. Jadi misalnya kayak kita mengagumi seseorang itu masuk di dalam motif primer. Nah, sudah bisa paham sampai di sini? Sudah. Oke, kalau begitu Ibu lanjut ke motivasi sekunder.
Jadi motivasi sekunder atau secondary motive menunjukkan pada motif yang berkembang pada diri individu karena pengalaman dan pelajaran. Artinya yang dipelajari begitu, atau condition and refinement, yang termasuk di dalamnya antara lain yang pertama itu takut yang dipelajari. Jadi kalau seandainya adik-adik takut yang dipelajari itu berarti motivasi itu masuk dalam motivasi sekunder. Yang kedua, motif-motif sosial, ingin diterima, dihargai, persetujuan, merasa aman, dan sebagainya. Yang ketiga, motif objektif dan interest atau eksplorasi, manipulasi atau minat. Yang keempat, maksud atau purpose dan aspirasi. Yang kelima, motif berprestasi ya, atau achievement motive. Jadi sudah tahu kalau seandainya adik-adik merasa haus, seks, kegiatan, atau pernapasan istirahat itu masuk dalam motivasi primer. Dan kalau seandainya kayak takut, misalnya ingin dihargai, diterima, itu masuk dalam sekunder. Sudah paham sampai di sini? Oke, sudah. Kalau begitu Ibu lanjut ya. Oke, di sini slide berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ada yang bisa jelaskan sampai di sini? Oh, biar Ibu saja supaya lebih jelas. Oke, kalau begitu Ibu akan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, motivasi atau dorongan itu sendiri tidak akan terjadi kalau seandainya tidak ada faktor-faktornya. Nah, jadi di sini yang pertama itu faktor kematangan ya adik-adik. Nah, jadi dalam pemberian motivasi, faktor kematangan seperti fisik, sosial, dan psikis haruslah diperhatikan karena hal itu dapat mempengaruhi motivasi. Nah, seandainya dalam pemberian motivasi itu tidak dapat memperhatikan kematangan, maka akan mengakibatkan frustasi dan mengakibatkan hasil belajar yang tidak optimal. Jadi faktor kematangan ini sangat berpengaruh besar terhadap hasil belajar siswa. Karena kalau salah-salah, ya siswa hasil belajarnya bisa kurang, bisa tidak maksimal. Yang kedua, usaha yang bertujuan. Ada yang bisa jelaskan ini? Ada yang tahu ini? Oke, kalau begitu Ibu saja ya. Jadi setiap usaha yang dilakukan mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Jadi semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, akan semakin kuat dorongan untuk belajar. Jadi kalau seandainya untuk belajar itu, kalau seandainya tujuannya tidak jelas, maka tidak akan tercapai. Jadi harus punya tujuan yang jelas. Yang ketiga, pengetahuan mengenai hasil dalam motivasi. Dengan mengetahui hasil belajar, siswa terdorong untuk lebih giat belajar. Apabila hasil belajar tidak mengalami kemajuan, siswa akan berusaha untuk mempertahankan atau meningkatkan intensitas belajarnya untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik di kemudian hari. Prestasi yang rendah menjadikan siswa giat belajar guna memperbaikinya. Jadi pengetahuan mengenai hasil belajar itu, apabila siswa hasil belajar itu mengalami kemajuan, siswa akan berusaha untuk mempertahankannya. Jadi hari ke harinya itu harus bisa ada kemajuan, supaya dengan begitu dia bisa mempertahankan. Oh, kalau hari ini saya dapatnya sekian, besok harus bisa begini, begitu ya. Yang terakhir itu, yang kedua dari terakhir, partisipasi ya. Jadi sini Ibu gabungkan antara partisipasi serta penghargaan dan hukuman karena tidak jauh berbeda. Jadi di dalam partisipasi ini, kegiatan mengajar perlu diberikan kesempatan pada siswa untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan. Dengan demikian, kebutuhan siswa akan kasih sayang dan kebersamaan dapat diketahui karena siswa merasa dibutuhkan dalam kegiatan belajar itu. Jadi jangan hanya guru saja, kalau bisa kasih ke siswa supaya siswanya itu lebih aktif. Dan jangan hanya siswa yang itu saja, supaya siswa yang lain tuh merasa, oh di sini saya dihargai, di sini saya mendapatkan kasih sayang, di sini saya dikasih kesempatan untuk berbicara. Oke, sampai sini ada yang sudah bisa paham? Oke, kalau sudah kita lanjut. Oke. Dan yang Ibu kurang satu tadi ya, Ibu lupa satu, penghargaan dan hukuman. Maaf ya adik-adik semua. Dan berikut merupakan penghargaan dan hukuman. Pemberian penghargaan itu dapat membangkitkan siswa untuk mempelajari atau mengerjakan sesuatu. Jadi kalau seandainya tidak ada penghargaan,
Siswa hanya begitu-begitu saja. Walaupun dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi dari guru kok hanya begitu saja. Jadi secara tidak langsung dia tuh kayak, percuma ya saya melakukan ini, sedangkan saya tidak dihargai, tidak dikasih sesuatu begitu. Itu membuat siswa itu tidak terdorong. Dan hukuman. Jadi kalau hukum itu sebagai reinforcement yang negatif, tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Nah, jadi hukuman ini merupakan salah satu pendorong juga ya untuk memotivasi kita dalam belajar. Misalnya kalau hari ini Mira tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu, ya Mira harus diberikan hukuman supaya besok lusa ketika dikasih tugas lagi, Mira harus bisa mengerjakan. Oh, kalau seandainya saya tidak kerja, saya malu, saya dipukul di depan teman-teman saya. Iya tidak? Iya, memang harus begitu. Makanya kalau seandainya guru tuh pukul atau beri hukuman di kelas, jangan bilang kalau ibu itu tidak suka sama kalian ya, atau mungkin pilih kasih. Tidak, itu karena supaya kalian tuh bisa mendorong motivasi kalian. Oh, kalau kenapa teman-teman lain bisa, saya tidak bisa? Saya harus bisa buat seperti mereka. Kalau mereka kerja tugas, ya saya harus bisa kerja supaya saya bisa mendapatkan nilai yang bagus sama seperti mereka itu. Oke, sampai sini ada yang bisa pahami. Jadi kalau seandainya guru marah di kelas, pukul kalian karena kalian tidak mengerjakan tugas, jangan marah ya. Itu merupakan motivasi atau dorongan. Hanya dengan hal yang lebih ke negatif ya. Oke, sampai sini sudah bisa mengerti? Oke, kalau begitu kita lanjut. Dan yang terakhir, upaya-upaya untuk meningkatkan motivasi belajar. Jadi harus ada upaya-upaya supaya belajar itu lebih maksimal, supaya ada dorongan begitu ya. Yang pertama di sini memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas dapat membuat siswa paham ke arah mana ia ingin dibawa. Pemahaman siswa terhadap tujuan pembelajaran dapat menimbulkan minat siswa untuk belajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Karena semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, maka akan semakin kuat motivasi belajar siswa. Jadi guru harus menjelaskan itu lebih jelas ya, memperjelas apa yang ingin dijelaskan dia, tujuannya itu apa, supaya siswa itu mengerti, oh saya belajar ini tujuannya untuk ini ke depannya, begitu. Yang kedua itu membangkitkan minat siswa. Nah, siswa akan terdorong untuk mempelajari manakala mereka memiliki minat untuk belajar. Oleh karena itu, mengembangkan minat belajar siswa merupakan salah satu teknik dan dalam mengembangkan motivasi belajar siswa. Yang berikut, ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Adik-adik di sini paling suka belajarnya tuh di mana? Ada yang suka di tempat yang sepi, atau ada yang suka di tempat yang banyak orang begitu, atau bahkan ramai? Oh, yang sepi. Ada yang bilang, tadi Mira bilangnya sepi. Kalau Denis lebih suka ke yang ramai. Oke, jadi kita itu berbeda-beda ya. Ada yang sukanya di tempat yang ramai, dia apa yang dipelajari itu bisa diserap, dan ada juga yang tidak bisa. Nah, jadi sebisa mungkin siswa itu belajar baik manakala ada dalam suasana yang menyenangkan, merasa aman, bebas dari takut. Usahakan agar kelas lamanya itu dalam suasana hidup dan segar, terbebas dari rasa tegang. Jadi siswa, guru itu harus lebih sekali-kali harus bisa melakukan hal-hal lucu. Jangan hanya begitu-begitu saja. Kalau terlalu serius juga terkadang, atau di sini siapa yang suka kalau gurunya itu tuh terlalu serius dalam menjelaskan materi? Tidak kan? Iya, makanya guru harus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan supaya siswa itu tuh semangat belajar. Misalnya sekali bisa main game ke apa, di sela-sela memberikan materi itu harus bisa begitu supaya siswa itu terdorong. Oh, kemarin tuh saya begini-begini dengan ibu itu rasanya senang sekali ya kan. Sekarang ibu juga begitu. Kalau seandainya hanya begitu-begitu saja ya, kita ini kan manusia ya, yang cepat bosan ketika terlalu hanya lihat ke depan saja, hanya terlalu terpaku dengan papan saja, itu cepat bosan. Jangankan kalian adik-adik, ibu saja bosan kalau hanya begitu-begitu saja. Jadi harus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Yang berikut, berikan pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa.
Siapa yang di sini yang suka kalau mendapatkan sesuatu atau prestasinya bagus dikasih pujian, entah itu dari guru, orang tua, bahkan pacar mungkin? Oke, semuanya suka kan? Iya. Karena kalau seandainya kita melakukan sesuatu dan dikasih pujian, semua orang pasti akan suka. Jangan dalam belajar. Misalnya, kamu jalan sama pacar kamu ya, Mira. Ini ibu contoh di Mira. Mira jalan sama pacarnya Mira, terus Mira pakai baju yang bagus, terus dandanannya cantik. Pasti otomatis pacarnya Mira itu puji. Nah, otomatis Mira senang kan karena dipuji. Nah, semakin kesini ketemu lagi di kesempatan lain, Mira mulai lebih pakai yang bagus-bagus lagi, misalnya yang enak dilihat begitu. Nah, secara tidak langsung juga memotivasi Mira. Oh, dia senang kalau ketika dipuji begitu, dan dia akan membuat hal-hal yang baik. Begitu juga dengan belajar. Ketika kamu melakukan sesuatu dan dikasih pujian begitu, maka kita akan semakin termotivasi, senang. Oh, saya begini bagus. Oke, jadi selanjutnya saya harus buat begini. Nah, itu yang disebut dengan berikan pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa. Yang berikut, berikan penilaian. Nah, diberikan penilaian ini banyak siswa yang belajar karena ingin memperoleh nilai bagus. Jadi untuk itu mereka belajar dengan giat. Baik, bagi sebagian siswa nilai mungkin dapat menjadi motivasi yang kuat untuk belajar. Ya, pasti kalian juga begitu ya. Senang ketika diberikan nilai yang bagus. Jadi kedepannya itu, oh saya harus belajar lebih rajin lagi, saya harus lebih giat lagi supaya saya mendapatkan nilai yang bagus begitu. Itu merupakan salah satu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memberikan nilai yang bagus ya. Yang berikut, berikan komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Siapa yang di sini paling tidak suka kalau dikomentari guru atau bahkan teman kalian? Oh, kamu ya, Denis, kamu tidak suka. Kenapa kamu tidak suka? Oh, terlalu membuat kamu tidak pede ya. Salah itu. Jadi komentar itu juga bisa meningkatkan motivasi kamu. Misalnya kalau seandainya komentar itu kan ada dua kan, komentar yang positif dan komentar negatif. Nah, kalau komentar yang positif itu supaya kedepannya kamu harus lebih bagus lagi, meningkatkan dari yang sebelumnya jadi yang lebih bagus. Kalau seandainya negatif, kamu mendapatkan komentar negatif, ya kamu supaya itu bisa merubah kamu. Kalau seandainya hari ini kamu dikomentar, oh saya kok begini, saya begini, saya begini, oh kedepannya saya harus begini, saya harus lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi komentar itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Karena setiap siswa itu butuh penghargaan. Penghargaan bisa dilakukan tuh karena ya penghargaan itu bisa dilakukan melalui komentar. Jadi setelah siswa selesai mengerjakan tugas, sebaiknya berikan komentar secepatnya. Misalnya dengan memberikan tulisan, pekerjaan kamu bagus, atau teruskan pekerjaanmu, dan lain sebagainya. Jadi komentar yang positif dapat meningkatkan motivasi belajar. Jadi bukan hanya yang positif saja ya, negatif juga itu bisa meningkatkan upaya motivasi belajar kita. Dan yang berikut, ciptakan persaingan dalam kelas. Ciptakan persaingan dan kerjasama. Persaingan yang sehat dapat menimbulkan pengaruh yang baik untuk keberhasilan proses pembelajaran siswa. Melalui persaingan, siswa dimungkinkan berusaha untuk sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil yang terbaik. Oleh sebab itu, guru harus bisa mendesain pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk bersaing baik antar kelompok maupun antar individu. Namun dengan demikian, persaingan tidak selamanya menguntungkan ya, terutama untuk siswa yang memang dirasakan tidak mampu untuk bersaing. Jadi oleh sebab itu, pendekatan comparative learning dapat dipertimbangkan untuk menciptakan persaingan antar kelompok. Jadi itu saja hal-hal yang bisa Ibu jelaskan, yang Ibu bisa bagikan ke kalian terkait dengan motivasi belajar siswa. Oke, jadi sini sudah bisa paham? Oke, kalau sudah, terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah berkumpul di sini untuk mendengarkan materi yang saya paparkan hari ini terkait dengan motivasi belajar siswa ya. Semoga adik-adik semua belajarnya lebih giat lagi, dan harus ada motivasi di dalam diri adik-adik semua ya, supaya adik bisa mendapatkan nilai yang maksimal dan bisa mencapai cita-cita adik-adik di kemudian hari.
Terima kasih, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selamat siang.